Foto Jordan di sini, Ya. di sini nih. Nggak kelihatan dong kakinya. Sini. Iya. Kamera taruh Sini, sini. ada kamera satu lagi harus di sini. Lawan 81, step pick up, dia ada Inter Allen, ada bla 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 bla. Gue dream team banget lah pada saat itu. Lo mau tahu yang bikin gue pusing apa? Bener-bener pacar gue datang ke situ. Oke, halo, selamat datang di Brikos Basketball Channel. Brikos Basketball Channel adalah tayangan YouTube baru, video baru, channel terbaru dari Brikos Basketball yang akan ngobrol dan mengupas semua tentang bola basket pastinya. Bola basket nasional dari internasional. Nah, pada episode pertama kali ini, gue akan ngobrol bersama narsum kita yang, wah, pokoknya ini sih gokil. Ini legend banget, ya. Pokoknya surprise semuanya buat lo. Tapi gue gak sendiri. Gue pasti akan ngobrol bersama partner gue yang juga berkecimpung di dunia bola basket, pemain senior juga. Sekarang sebagai pekerja swasta, sadar pekerja swasta. Apa kabar partner gue? Baik bro. Bapak Damba Akmala. Yeah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik? Baik. Selalu baik? Selalu baik. Apa selalu? I'm always good. Apa always good? Nggak pernah ada masalah? Nah, masalah ada. Ya orang-orang tahu. Ya, orang-orang. Oke, di episode pertama ini kita akan ngobrol bersama the one and only Indonesia basketball legend Ali Budi Jordan Budimansyah. Wih, ding 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 ding. Wih. Taruh. Bajunya boleh juga bajunya. Enggak, ini gue salah bawa. Enggak, lo emang sebenarnya ngefans sama gua kan? Kan dikasih lagi. Apa bayar? Bayar. Nggak Nggak mau. Cepet aja nggak mau. Gua respect banget pakai baju gua, the thank you Kak Budi. Nggak pernah gue pakai ini, gue pakai yang ketiga kali dong. Ya Allah. Yang pertama waktu masuk WC. Ya, yang kedua Ya lo tau masuk mana? masuk lagi. Yang ketiga masuk lagi. Pokoknya enak deh. Oke, di episode pertama ini kita akan ngobrol dan ngupas tentang Ali Budimansyah, Jordan Indonesia. Lu sebelumnya udah tahu belum? Kalau Ali Budimansyah itu Jordan Indonesia. Tahu lah. Kenapa lu bisa tahu? Apa karena seumuran? Iya itu dia. Itu juga salah satunya. Sebenarnya gue lebih tahu dari lu. Oh iya pastinya. Iya kan lo masih nete gue udah minum teh botol. Bareng dong. Minum teh botolnya bareng. Iya. Oh netenya bareng. Enggak. Kamarnya aja beda. Oke, gue mau ngobrol-ngobrol dulu langsung pertama sama narsum kita yang susah banget ngatur jadwalnya. Padahal kita baru episode pertama tapi kita kan pengen banget langsung yang sama apa legend basket yang tahu semua tentang bola basket pastinya dari zaman old school sampai sekarang ya nggak? Lu sekarang kesibukannya apa aja, Kak Budi? Kalau boleh tahu? Yang masih ngelatih lah. Pelatih. Masih ngelatih. Nggak jauh dari kepelatihan. Nggak jauh. Tapi kalau boleh di sosmed lu sering sepedahan sekarang? Itu supaya sehat aja dong. Oh, Supaya sehat. gua kira lu udah mau pindah haluan karena Enggak. mungkin lu banyak masalah di basket. Atau Enggak? Mau cari komunitas yang umur 40 ke Ke atas. Itu susah. Susah. Iya. Mau ada yang 35-20. Mau main sama mereka hancur. Bisa. Jadi lu akhirnya mutusin sekarang Sepeda. apalagi karena pandemi ini pastinya Iya, ya. iya. Lu nyari olahraga istilahnya yang aman dan Iya, tentunya. yang simpel-simpel, mata juga bisa. You know me lah. I know ya Badar. Nah, mungkin viewers kita di episode kali ini mungkin banyak yang belum tahu kenapa lu bisa disebut sampai Budi Jordan Budimansyahnya Indonesia. Ya awal-awalnya tahun 96 ya, gue ingat banget 97 itu ada kejuaraan Asia Cup di Indonesia. Itu mainnya di apa tuh? Di Senayan, tempat bulu tangkis tuh. Oh, Istora. Oke. Di situ. Nah, di situ gua kebetulan juga istilahnya dipercaya sebagai 12 pemain yang mewakili buat memperkuat tim Indonesia. Itu kan tuan rumah ya. Tuan rumah gitu. Secara exposure, secara ini tuh lebih banget gitu loh, banget.
Kalau mungkin kalau sekarang exposure nggak hanya di lapangan, nggak hanya di media. Kalau zaman sekarang lebih ke sosmed juga. Yes. Kalau zaman gue tuh ke media lah, ke media. Yaitu dengan ikutnya gue di turnamen itu, ya ada satu wartawan, kalau nggak salah wartawan Kompas ya, kalau nggak salah wartawan Kompas, gue lupa namanya, jujur gue lupa namanya. Itu di headline Kompas itu dia bikin apa, timeline itu tentang hasil pertandingan si tim Indonesia. Nah kebetulan pada saat itu ininya topiknya gue gitu. Ya dia istilahnya kasih IKE lah gitu ya, gitu lah ya. Tuh Budi Jordan, karena permainan gue itu identik dengan Jordan, mungkin reverse-nya, mungkin loncatannya. Tapi pada saat itu gue berpikir jauh juga sebenarnya kalau antara Ali Budiman sama Michael Jordan sih jauh banget gitu. Jauh banget. Pasti dong. Pasti. Waktu jauh Jordan di sini, Ya. di sini nih. Nggak kelihatan dong kakinya. Kameranya di sini. Iya. Kamera taruh sini. Sini, ada kamera satu lagi harus di situ. Pokoknya jauh lah gitu. Cuman ya itu apresiasi. Yes. Apresiasi orang aja. Dan mulai dari saat itu ya orang-orang semua kalangan basket di Indonesia ya mengenal gue tuh Budi Jordan ya, karena identiknya gue sebenarnya bukan permainan gue sama Michael Jordan. Mungkin pada saat itu dengan tinggi gue 175, semeter kotor kalau kata kakak gue, itu gue ngeheng gitu, Pas FIBA Asia Cup itu tuh? Iya, pas FIBA Asia itu, apalagi ngelawan pemain-pemain Asia yang tinggi-tinggi gitu. Nah itulah awal mulanya kenapa istilahnya nama Budi Jordan itu nge-blow. Cuman kalau gue pribadi sih ya gue sih nggak, ya gue juga bingung. Tapi ya seiring waktu ya gue akhirnya bisa menerima juga gitu, karena itu kan apresiasi orang ya gitu. Dan itu kebanggaan tersendiri pastinya buat lu ya. Iya, dibilang bangga sih bangga, tapi di satu sisi di pribadi ini ngomong pribadi gue sendiri, beban. Kalau boleh tahu itu di umur berapa lu? Malah kalau nggak salah waktu gue dinamain Budi Jordan itu, gue nggak terlalu tahu informasi tentang Michael Jordan, karena informasi tentang Michael Jordan pada saat itu masih kurang. Kalau zaman sekarang kan lo ya IG atau apa atau pertandingan kan. Kalau zaman dulu kan malah TVRI ya. Kurang lebih ya TVRI itu juga seminggu sekali. Malah yang waktu dulu yang gue tahu itu adalah Magic Johnson sama Isaiah Thomas. Itu doang tuh, dua itu doang. Ya mungkin Larry Bird lah, karena Celtics pada zaman itu kan Lakers dan Celtics ya. Lakers dan Celtics. Itu kalau boleh tahu di umur berapa waktu itu di FIBA Asia Cup itu? Lu sampai pertama kali disebut Jordan tuh. Jordan Indonesia. Kuliah. Itu kan pendapat sendiri dari The Legend himself kan. Yes. Di Pak Budi Jordan. Ini gue mau cerita soal gua sebagai grassroots-nya nih. Grassroots tuh dalam arti kalau nggak ngerti grassroots ya. Iya, gua nggak ngerti cuma Kalau grassroots itu maksudnya yang dari kelas bawahnya gitu. Dulu Budi ini pada saat dia itu terkenal itu mulai kedengeran gaungnya pada zaman gua masih kelas 1 SMP itu, waktu dia tuh di SMP 9 sebenarnya. Iya. Jadi dulu zaman informasi teknologi gak kayak sekarang dong, gak kayak lo lihat sekarang ada dengar misalnya ada si A jago gitu, kita lihat buka nih siapa, langsung keluar gitu. Tuh dulu gaungnya tuh, wah nih ada nih anak SMP 9 nih, dulu kan lo dipercik juga ya. Iya, gua sempet gak lulus tahun dipercik. Iya, terus pindah ke SMP 9. 9. Nah dia gaungnya tuh mulai di SMP 9 karena pada saat itu SMP 9 tuh pada saat SMP tuh kuat banget lah, cukup di pusat. Nah tapi kalau memang yang tadi Budi bilang bahwa sebenarnya officially pada saat ada wartawan bilang Budi Jordan itu hanya officially-nya aja pada saat itu. Sebenarnya jauh sebelum itu kita udah bilang itu Budi Jordan. Karena apa? Zaman dulu itu setiap turnamen udah ada slam dunk contest dan bisa kehitung. Ya ini pertandingan SMP, SMA tuh ada. Udah ada slam dunk contest. Ada Rizka. Iya, ada Kak Iwan tuh yang bikin di bulungan tuh banyak orang lupa lah. Dan yang bisa nendang ya itu aja kok nggak Budi, Ratmansya dulu ya di SMA 3. Dan dulu universitas bikin cup tuh SMA. Borobudur Cup lah, apa tuh. Jadi dari SMP 9 itu masuk SMA 3 makin terdengar tuh gaungnya.
si Budi Jordan itu. Kenapa kalau menurut pendapat gua dia dibilang Budi Jordan? Karena tiap kali dia slam dunk contest itu dia ngikutin signature dunk-nya Jordan di slam dunk contest tahun 88 tanggal 89. Gila lo hafal banget lo Lu ya. tahu nggak signature dunk Jordan kayak gimana? Yang ini, Nah, yang jadi lambang Jordan sekarang. Yang bisa ngedang itu pada saat zaman itu banyak. Ah. Nah, tapi yang bisa signature dunk Jordan itu Budi. Walaupun kalau lu tanya pendapat gua ngerasanya Budi itu permainannya lebih kayak Allen Iverson dibanding Jordan. Pada zaman itu ya. Dan memang gongnya itu gua nonton tuh yang waktu dia di Istora itu tuh, gua ingat banget dia satu-satunya kenapa dia pada saat itu masuk headline karena dia satu-satunya point guard Indonesia yang bisa jagain Aldijan. Ingat ya pemain Lo nggak tahu Aldijan juga? Gua nggak tahu. Lo Aldijan Gua lo di Jemobi nggak tahu. Lo tahu apa sih? Gua Al Ghazali tahu. Enggak. Zaman gua soalnya Al Ghazali. Aldijan itu sebagai playmaker jago banget pada saat itu. Itu pemain mana sih? Pemain China. Pemain China? Iya, Aldijan itu playmaker jago banget. Cuma Muka, mukanya nggak Cina, muka kayak Arab-Arab gitu. Karena Iya. dia tinggalnya kan di ada di perbatasan. Ogyo. Ya tapi Budi pada saat itu muncul sebagai pemain muda karena pada saat itu dia mainnya masih sama Lee Guan Ming, Ya, masih senior semua. masih sama senior Iya. semua. Dan memang pada saat itu dia membawa gaya yang baru dan kebetulan NBA pada saat itu juga evolusi dari Magic Johnson ke Michael Jordan. Makanya pada saat Dream Team tahun 92 itu, tahun 92 kan Dream Team tahun 92. Iya. Dream Team tahun 92 itu. Awalnya, Ya, booming. Magic Johnson bilang ke Larry Bird pada saat ada Jordan, "You got new sheriff in town," dia bilang. Nah, Budi itu new sheriff in town pada saat itu. Makanya ikon Budi sebagai Budi Jordan itu sangat berkesan di gua. Cuma di angkatan gua lah. Di Ya. Angkatan lo. Nah, cuma yang gua amazed sampai sekarang, ternyata begitu turun beberapa generasi, Budi Jordan itu tetap Ya, jadi yes. icon gitu. Nggak tergantikan lah istilahnya. Ya. Ntar bisa dibilang ada the next Jordan lagi nih di Indonesia. Ya. Padahal sebenarnya mungkin ada lah mungkin salah satu kandidat siapa mungkin Ya pemain-pemain. mungkin Daniel Wenas bisa. Oh, jadi Tapi kalau Daniel Wenas lebih ganteng Budi, gua nggak setuju. oh, lu merasa lebih ganteng dari Daniel? Enggak lah. Iya. Ya tergantung siapa yang nilai. Tapi lebih banyak mana lo sama Daniel? Daniel lah. Daniel, masih jaga juga ya? Nah, tapi gue mau pertanyaan gue gini sih, sepanjang zaman itu lo disematkan sebagai Jordan Indonesia kan pasti membuat advantage kan, tapi pada saat itu membawa beban ya akhirnya mempengaruhi permainan lo pada saat itu gitu. Ada sebenarnya ada. Tapi ya sekitar semenjak kejuaraan itu ya, Ya. 5 bulan, 4 bulan lah itu beban buat gua. Cuman ya ada satu masukan dari senior gua, ya lu nggak usah beban, itu kan cuma apresiasi orang aja. Ya lu jadi diri lu sendiri aja. Terus sebenarnya kalau lu compare ke Michael Jordan sama lu tahu sendiri akan emang jauh. Michael Jordan di mana, lu di mana, levelnya mana, jauh. Cuman lu nikmatin aja. Proses ini kan, proses itu kan nggak hanya proses waktu di basketnya sendiri, Yes. tapi di luar basketnya itu kan juga butuh proses, ya kan? Gimana menyikapi efek-efek apa yang udah lo capai waktu di basket, itu pasti ada di luar basketnya juga ada gitu. Nah ini kurang lebih akan berefek ke luar basketnya, jadi lo nikmatin aja. Tapi selama lama ya gue biasa aja. Tapi dengan sematan Budi Jordan itu lo dapat maksimum kontrak dari klub lo pada saat itu. Dulu kan? Waktu itu, sorry, waktu itu dapat oh iya dia. Kita bakti dulu Gue di pemain termahal lo pada saat itu. Oh iya. Sempat pemain oh termahal. iya, gue kan kebetulan mantan pemain Pelita Jaya juga. Ada itunya tuh lu. Oh ya udah, Di, kalau udah saksi kan, ya udah. tapi nggak mahal-mahal banget sih. Waktu di compare sama harga sekarang. Sekarang, ya iya. udah. Tapi paling mahal dong Tapi- pasti. Ya, at least kalau di compare sama sekarang ya 1M lah. Siap. Lu berarti mobil lo Hammer dong ya? Bukan hammer lah. Apa? Bergerak. Tapi gue ada ingat satu juga nih soal Budi. Dia walaupun dia humble-nya kenapa? Dan dia loyal. Gue ingat banget pada saat dia dalam peak hour-nya ya, dalam peak performance-nya itu, dia rela digaji seberapa untuk menaikkan klub awalnya itu Mitra Guntur untuk naik ke ini ya. Ke Apa, Kobatama ya? Kobatama. Iya, Oh. iya. Tahun berapa tuh, Kak? Ya itu tahun 96 97. Oh. Iya, Jadi pada saat dia punya kesempatan untuk dapat maximum kontrak itu dia bela-belain untuk turun dari ke tempat degradasi untuk
naikin. Ya karena gue habis beban. dari Pelita Bakri, Yes. gue ke Dwi Dasa, habis itu baru ke Aspak. Iya. Nah, iya tahun-tahun itu. Ya, terus nah pada saat itu yang mau gue tanya itu gaya lo itu berbeda sendiri dari pemain-pemain zaman lawas dulu kan zaman lawas itu kan masih zamannya Larry Bird, Magic Johnson gitu. Iya, iya. Sementara Jordan kan bawa satu gaya baru kan. Hmm. Ya kan, nanti yang soal evolusi nanti kita bahas yang di segmen berikutnya. Oke. Tapi maksud gue itu ide dari siapa sih pada saat itu? Nggak ada sih, nggak ada. Karena waktu dulu juga nggak ada manajemen artis gitu Ya. kan, nggak ada. Emang natural begitu aja. Natural gitu ya. Natural begitu aja. Cuman kan Nggak, bukan maksudnya gaya mainnya itu kan beda banget kayak di Guan Ming, sama lu kan lu bawa gaya yang beda gitu. Iya. Ada reverse-nya lah. Jujur itu natural. Hmm. Tapi emang kan beberapa, gue ingat almarhum Adri Sutowo, Iya. itu anaknya. Ya. Ya lo tau dah. Itu gue every weekend itu gue nginep rumah dia. Every weekend gue main basket di rumah dia. Every weekend dari jam pulang sekolah sampai malam itu gue nonton Come Fly With Me. Pokoknya udah mulai Jordan deh. Iya. Udah itu kan hanya orang-orang kaya aja yang bisa nonton pada saat itu. AS ya, Tamax gitu kan. Iya. Itu hanya dia doang yang bisa. Sampai gue sempat dikasih sepatu Jordan tuh, gue sempat banget dikasih sama dia gitu. Nah, itu salah satu istilahnya brainwash gua ke arah era Michael Jordan. Yang sebelumnya gua yang gua tahu adalah Asia Thomas sama Magic Johnson. Makanya kadang orang menilai tuh gua tuh kombinasi antara Asia Thomas, Magic Johnson sama Michael Jordan. Ngaheng-ngahengnya tuh Michael Jordan, tapi passing-passingnya tuh masing-masing si Asia Thomas sama si Magic Johnson. Tapi kalau dibilang skill dribble sih dulu sih so-so lah sebenarnya. Gue juga nggak ada yang crossover gini-gini sih, nggak ada sih gue. Enggak lah, banyak lo jatuhin orang banyak kok ankle breaker. Nah, lu mulai ini nih. Pernah untuk roket nih kalau gini nih. Itu sepatunya jelek. Oh, sepatunya lawannya. Iya. Lu udah dapat nih. Satu Jordan. Kurang di. Tapi pada saat itu latihannya berarti invent sendiri nggak, menciptakan sendiri latihan loncatnya atau memang Jadi alhamdulillah gue emang di build nih sama kakak gue Bang Irfansyah ya. Gue di build dari SD, dari mungkin kelas akhir 5 tahun antara mau ke umur 6 tahun yang gue pernah cerita sama lo. Yes. Umur anak 6 tahun itu diajak berlari every weekend Sabtu Minggu itu ke Senayan. Dari Halimun ke Duku Atas straight langsung lurus ke Senayan buat latihan basket, latihan di IM waktu itu namanya. Lari tuh, nyampe lari, habis nyampe itu program yang masih ngelilingin lari Senayan lagi 5 keliling. 5 keliling berapa kilo? Itu udah 10. Habis itu baru gue latihan programnya IM, itu gue masih tunas lah. Dulu junior gue tuh Ebos, Onak, terus siapa lagi tuh? Raymond De Freitas, terus siapa lagi? itu pas saudara semua. Iya makanya anak-anak Satu darah ya, satu darah. Anak-anak kebanyakan anak IPK lah. Terus ya maksudnya gue tuh emang di mentoring sama alhamdulillah kakak gue emang orang yang tepat. Tapi pada saat itu gue juga nggak begitu suka basket, gue lebih suka sepak bola. Tapi karena gue dibawa ke sana, itu kan yang gue percaya emang habit ya. Habit lama-lama emang kebawa ke sana. Karena yang lamanya lari itu kan lo menguatin semua kaki kan. Kaki lo kuat, tanpa lo sadar itu kaki kuat. Habis itu pada waktu gue SMP, gue di SMA pertengahan SMA kelas 2, masuk kelas 2 itu gue diperkenalkan tuh gym. Orang-orang pada belum tahu. Lu udah start gym tuh pada saat Gua udah SMA kelas start 2. gym. Tapi yang namanya dulu kakak gue Batama, dia udah tahu gym. Tapi belum familiar. Yang namanya gym itu belum familiar. Gue inget banget latihannya di lapangan Kuningan tuh ada tempat gym. Ya gue diperkenalkan lah yang namanya penguatan otot-otot kaki semua, perut semua. Ditambah lagi ya itu lagi aktivitas basket gue yang everyday. 7 hari gue main basket. Jadi emang semuanya gue nggak di-create, emang terbentuk begitu aja. Oke. Pada saat itu lu merasa keberatan gak sih? Lu ngejalanin itu semua? Awalnya keberatan, tapi karena everyday lama-lama jadi habit kan. Nah, Terus gue menemukan sesuatu yang kayak asik juga
juga ya. Kok banyak cewek yang suka gitu. Nah, apa kontes itu belum Belum. letek. Berasa itu belum letek. Kan ada ceritanya lagi belum letek. Ada. Cek. Keterusan dong. Enak. Ya tapi program itu ini enggak program yang dulu Mas Bambang kasih itu kalau menurut lo untuk anak-anak sekarang itu masih applicable nggak? Masih banget, bro. Justru mungkin itu program yang benar pada saat dulu ya. Ya karena apa? Itu umur gua kan emang umur. Jadi kalau misalnya lo dikasih gym itu anak-anak umur 6 sampai 14 atau 15 tahun, Nggak boleh. itu emang nggak boleh karena menghambat masa pertumbuhan. Iya. Tapi selepas ke atas itu diperkenalkan itu kan yang kayak misalnya bebannya masih kosong, ya kan nggak bukan beban-beban yang high kan, itu diperkenalkan itu gue diperkenalkan masih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Pas 2 tahun setelah itu baru dikenakan beban yang 10 kilo. Iya. 6 bulan, 1,5 ya kayak gitulah. Maksudnya bertahap, nggak yang langsung bok gitu. Kalau misalnya bok itu kan itu pasti ada ibaratnya kita. Gue bisa begitu karena Mbeng. Kalau Mbeng salah pasti gue salah. Ya. Beneran, karena dulu knowledge tentang itu kan belum ada. Maksudnya kalau sekarang kan aku mau gedein bicep gue, lo tinggal lihat aja search di Google atau di YouTube udah gampang. Kalau zaman dulu kan yang namanya pelatih atau misalnya kita ngomong kakak gue, kalau dia salah, ya gue juga salah. Programnya berarti itu nggak membuat rentan cedera juga ya pada saat itu? Gue nggak tahu, tapi gue alhamdulillah nggak. Sampai sekarang gue nggak ada cedera, cuma emang gue ada bukan cedera pinggang sih gue selama ini. Gue jadi umur aja ya? Yang udah jalan sekitar, ya bisa dilihat sendiri nanti nih. Lompatan gue antara di lapangan basket sama di dance floor. Tapi kalau sekarang katanya memang kan untuk punya Mas Bambang itu kan privilege lah buat lo kan. Iya, gue akui. Dan tapi pada saat itu untuk mendapatkan program yang benar kan orang-orang juga nggak banyak kan. Nggak banyak. Jadi gue dulu pemain-pemain yang penting asal loncatan tinggi, larinya kenceng, nanti dia ada silent injury after itu. Iya, kadang-kadang orang zaman dulu kan udah pakai beban gitu kan di sini gitu kan. Tapi lo nggak tahu sebelum lo pakai beban itu ada prosesnya lagi di bawah, penguatan dulu atau apa gitu. Kayak misalnya dulu Bayu Radityo, ya kan dengkulnya sempat kena, aku sama siapa tuh ada kata Bayu Radityo, dia pakai istilahnya pakai apa tuh yang sol apa tuh? Jamsol tuh. Tapi dia nggak tahu proses sebelum pakai jamsolnya apa. Akhirnya cedera. Gitu. Tapi itu fine dan positif. Selama lo tahu sebelum ke arah itu lo harus penguatan dulu, perut terutama, ya kan? Otot-otot kaki, ya kan? Tapi itu kan informasi tentang knowledge tentang itu kan zaman dulu kan nggak begitu, nggak jauh kayak zaman Tapi sekarang. kalau zaman sekarang dengan informasi yang banyak di Indonesia ini, terutama kita ngomongin Jakarta ya, itu ada nggak memang pelatih-pelatih yang memang khusus untuk membuat satu development anak-anak supaya ototnya itu pada saat dia masuk ke usia 18 tahun, 20 tahun dia udah siap. Di Indonesia? Iya. Oh, udah ada. Cuma ada. emang nggak kelihatan aja. Tapi ada. Tapi ada ya. Ada banget. Ada banget ya. Ada banget. Oh. Ada banget. Cuma nggak kelihatan aja. Karena kan kalau sekarang tuh lebih ke PT ya. Ya, itu dia Lebih juga. ke PT. Tapi PT-nya itu kan beda. Ada PT individual skill. Tapi ini PT buat lo build otot lo. Iya. Tapi dibilang ada. Ada, tapi yang Dan anakku pernah kok. Anakku pernah ada di situ. Yang spesialis di Gak usah basket. gue sebut nama ininya. Tapi anakku pernah ada di situ. Oh. Jadi anakku waktu itu umur 4 tahun, tapi diajarin atletik. Diajarin atletik. Jadi how to gerakan tuh yang benar. Dengan gerakan yang benar itu kan semua otot lo jadi benar. Ya. Tapi emang belum diajarin sit up, Tapi back up, untuk trainer-trainer itu belum ada asosiasi juga. Setahu gue sih belum ya. Tapi berarti lucu juga ya kalau bisa kita buat satu trainer facility gitu yang memang buat develop anak-anak. Lucu gini. Gue sih jujur aja di episode ini Indonesia tuh banyak ketinggalan jauh. Iya. Banget. Iya. Karena teknologi juga banyak ya. Dulu gue inget banget pas zaman gue itu kan kalau kita nonton NBA time itu nggak kayak sekarang.
tinggal nyalain. Dulu kan kita mesti cari di toko VHS tuh. Iya, ya lu tahu. Zaman lu nih ya. Iya, Beda zaman kita ya, sorry ya. Tapi kok Kita zaman dulu Kenapa sih dia hostnya dia sih? Kenapa nggak seumuran? Enggak, kita beda zaman ya. Gue yang bikin, tapi sih sekarang tinggal lihat. Ini emang warna. Warna. Kita harus buat warna. Jadi gua zaman selalu- old school sama Gua sekarang. selalu menjembatani antara anak 90-an dengan milenial. Oh. Bukan ya? Oh, Jadi jembatnya dekat juga ya? Mungkin maksudnya Bapak ada bini gua. Ini nonton ya? Dia jadi jembatan, mau jadi getek. Iya. Yang lebih ke peternakan. Jadi lucu ya kalau misalnya kita buat maksudnya buat training facility. Ini bukan soal lucu nggak lucu sih, emang harus. Harus, Bukan soal ya. lucu nggak lucu sih. Emang kita entah siapa itu yang mendobrak, entah siapa itu yang memulai, emang udah harus. Emang ini basketball modern, apa maksudnya era olahraga atau kita ngomong basketball modern. Iya. Even Dan- dari statistik, dari apa, basketball modern. Kalau dulu kan, kalau statistik kan di kertas. Iya. Ya, kalau sekarang kalau tinggal, Termasuk gizi ya. Mungkin kalau misalnya lo hidup di tahun sekarang mungkin lo bisa lebih tinggi juga dari sekarang ya. Ya juga. Ya. Nah, itu sih balik lagi gen kayaknya sama keturunan. Tapi jujur, kalau gue disuruh pilih antara lu mau main di zaman sekarang apa zaman dulu, Bud? Gue mau tetap main zaman dulu. Ya sama, kayak misalnya kita taruh Michael Jordan di zamannya Curry, belum tentu dia jadi GOAT juga. Iya. Kalau winter gitu sih. Tapi dia belum ditujuin Jordan Indonesia dong. Enggak, soalnya udah jadi Jordan. Aneh kalau misalnya sekarang. All. Oke, Kak, terus kalau lu bilang tadi berarti gue balik lagi flashback sedikit. Kalau pembentukan seorang pemain itu kalau kita combine dari skill sama fisiknya itu bagus dan itu bisa menunjang sampai itu pemain misalkan akan ada jenjang yang akan bagus misalnya gue bilang di profesional. Berarti harusnya itu udah start belum semua bentuk akademi dan klub itu di Indonesia seperti itu? Udah. Menurut gue sih apa yang udah ada di Indonesia pada saat ini semua udah bukan lebih bagus, maksudnya udah bagus sesuai sama track yang maksudnya mungkin kalangan basket perbasi itu mereka udah bagus sebenarnya, udah bagus banget. Cuman masalahnya ada faktor-faktor X yang membuat ini kan kita membina ya, membina calon-calon generasi yang pasti kan pemain nasional sekarang kan butuh generasi ini perlu generasi, tapi masalahnya generasi ini berbeda-beda kadang-kadang gitu loh. Yang ini generasinya kayak begini, ini generasi begini gitu. Enggak. Kalau yang gue lihat dari Filipina ya, kita nggak usah jauh-jauh dari Filipina. Lo dari tahun ke tahun generasinya ya udah kayak gitu. Style-nya begitu. Korea ya. Ya udah style-nya begitu. Dari larinya, jalannya, shootingnya, Filipina juga begitu kan, karakternya keras, ya kan? Showtime-nya apanya. Nah, di Indonesia ini sebenarnya udah ada arah ke sana. Cuman masalahnya nih Indonesia ini besar juga sih. Untuk mengkontrol program dari Sabang sampai Merauke itu agak sedikit susah. Tapi kan itu kemungkinan kayak kita bisa seperti itu. Bisa banget. Sekarang kita untuk sementara tersentralisasi di Pulau Jawa. Tapi sekarang udah mulai kesini ke Bali. Ini udah mulai ke Bali nih, ya kan? Udah muncul di IDR sekarang. Habis itu udah arah ke sana ke Manado tuh udah mulai. Biarpun belum terlalu tapi udah mulai. Gitu, Papua pun udah punya tim basket sekarang ya. Desa Mountain Gold ya. Udah gokil, Papua sekarang udah gokil. Apalagi sekarang kan dia tuan rumah PON kan. Udah mulai gokil. Jadi wawasan dan visinya orang-orang timur sekarang udah mau mengimbangi sentralisasi yang ada di Jawa. Dan itu udah istilahnya buat gue udah bagus gitu dibanding zaman kita itu di Jawa doang. Pemain nasional di Sumatera siapa sih? Nggak ada. Coba zaman lu dulu ya, zaman gue sih ada. Dari Kalimantan siapa sih? Misalnya dari Sulawesi siapa sih? Ada mungkin tapi cuma 1-2 orang gitu. Paling cuma abis itu ikut seleksi doang. Tapi buat 12 timnya enggak. Tapi kalau sekarang udah oke gitu loh.
Udah oke sekarang pemain-pemain Irian yang di klub profesional udah bertaburan gitu loh. Udah banyak. Cuman ya sekarang tinggal si perbasinya aja nih, gimana nih ya? Gue juga susah sih bilangnya di kesempatan ini karena sekarang zamannya Covid juga. Pandemi. Nah, lagi begini ada pandemi. Iya. Harus ngikutin. Gitu antara turun atau flat aja. Bagus sih flat. Iya. Jadi buat pandeminya udah selesai, jadi flat tinggal naik lagi. Tapi kan yang jelek kan des naik susah lagi. Tapi gue bilang mestinya sih swasta kayak Brickhouse ini emang Ya, ambil benar, peran benar, lah. benar. Mungkin perannya nggak terlalu signifikan juga, dong. Tapi kita juga mau ciptain Budi Jordan baru lah gitu. Pastinya dong. Maksudnya kita kalau misalnya mengandalkan perbasi terus juga susah. Sama Iya. lah kayak Kobe Bryant lah. Sebelum dia meninggal itu kan dia nggak rely on NBA. Betul. Dia bikin Mamba Academy gitu. Itu sebagai bentuk legasinya gitu untuk menciptakan Kobe baru. Bahkan dia mau menciptakan pada saat itu pemain perempuan harus equal lah kemampuannya. Ya, harusnya berimbang sama gitu. Makanya sebenarnya kalau gue bilang kenapa dia bisa disebut Budi Jordan karena dia sebenarnya udah mendapatkan program yang sama, sejajar, equal dengan yang udah di Asia Tenggara atau di Asia pada saat itu. Dan salah satunya yang membawa kepilih Asia All Star ya emang itu si FIBA Asia ini kan ada istilah scouting kan. Ya. Scouting kan, siapa di negara-negara ini nih yang istilahnya influence buat si basketnya ini tuh naik. Ya kebetulan pada saat itu tuh gue, gitu loh. Ya akhirnya gue kepilih. Sebenarnya kenapa gue kepilih Asia All Star gue juga nggak tahu gitu loh. Tapi pas gue pelajari gue oh ternyata pada saat Indonesia ikut misalnya Asia Cup apapun itu ada ya orangnya FIBA-nya tuh scouting. Oke. Terus dia juga survei ke Indonesia siapa sih pemain-pemain di Indonesia tuh yang beda atau apalah gua ngerti lah. Ya adalah gue pada saat itu. Ya mungkin pada saat itu mungkin Suko atau siapa gue juga nggak tahu. Tapi Gitu. pada saat yang di Istora itu penonton udah ikut campur loh. Jadi tiap kali Budi ditarik di cadangan, penonton itu suruh masukin Budi. Nggak, lu kontribusi emang pas Pas game di itu. lapangan loh. Oh iya. Iya. Iya, lapangan. Bukan itu aja. Berarti di zaman lu akhirnya didamba-dambakan menjadi Jordan Indonesia, banyak yang suka sama lu dong. Ciwi-ciwi. Setahu gue banyak ya. Tapi Ini kan setahu gue. Setahu kan. lo. Kan kita hidup di banyak orang. Enggak, tapi benar dia pada saat pikir dia benar. Dia Budi Jordan, ceweknya yang pada saat itu gue boleh. Ini gue buka aja ya. Ini nggak dapet nih Waktu kayaknya. gue Bukan di Budi. Gua seneng nih kalau udah buka-buka rahasia. Ini gak pernah lu ungkap nih. Gue lawan sekolahnya dia nih, lawan sekolah nih. Apa satu? Lawan 81 di Senayan, kalau nggak salah stek pika. Apa Ya stek pick up ada. Kita final kan? Lo kan tau stek pick juga kampus nih. Apa sih gua? Lu kita udah terlalu jauh deh. Nggak, kita final merahnya aja. Ya, turnamen lah ya. Lawan 81 stek pika, dia ada Inter Allen, ada bla 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 bla. Gue dream team banget lah pada saat itu. Lo mau tahu yang bikin gue pusing apa? Bener-bener pacar gue datang ke sekolah. Gak tau lu. Yang gua lu bilang tadi SMA lu belum. Yang dari Tarakanita, dari ini, udah capek deh. Enam-enamnya datang tuh. Lu koordinir dengan bagus gak tuh? Tapi ada positifnya. Apa tuh? Mereka support dengan ikhlas. Oh, mereka merangkul bareng-bareng untuk support lu. Datangnya. Oh, datangnya bareng-bareng. Tapi bisa gue cabut langsung. Cabut lah? Kalah. Waktu itu kalah. Itu SMA 3 ya? Sama 3. Satu-satunya di setahun itu gue kalah sama lo ya. Iya, sama satu ya. Iya, Iya benar. Yang waktu di Kuningan lo menang. Iya. Enggak, terus lu main waktu lu dia. Nonton. Ya kebayang sih dari kita berapa kali main basket kayaknya. Ya, iya nonton kayaknya. Tapi kan gue gak nyebutin orang, nyebut sekolahnya. Halus. Lebih sopan. Kan gue lebih muda dari dia. Oh, lu. Walaupun rambut gue lebih dikit. Itu gila sih. Maksudnya itu masa muda lah gitu, masa muda. Tapi kalau mau diulang lagi gue mau aja. Emang kayaknya kelihatan mauan sih orangnya. Ini. Kak, balik lagi pada saat lu main. Gue pengen tanya nih. Kalau style lu dalam bermain tuh, lu salah satu pemain yang ini nggak, yang peduli sama style lu nggak? Misalkan ya lu
kayak zaman sekarang kan lagi in banget nih pakai leg sleeve, pakai sleeve, Iya, pakai. pernah. Nah itu menurut tuh Ya gua terinspirasi sama beberapa pemain lah, kayak misalnya gua pakai, ya sebenarnya waktu itu handband ya. Handband. Di dengkul sini. Itu gua terinspirasi sama siapa? Tracy McGrady. Oke. Gitu. Terus gua waktu gua dikontrak sama Adidas, pakai sepatu warna sininya merah, warna ininya biru. Itu gua. Walaupun dulu mesti di plaster ya. Tahu tuh. Jadi si liganya sponsornya A, si gue nya sponsornya B. Jadi boleh deh tuh. Jadi dulu belum bebas, masih di plaster. Tapi yang itunya nggak di plaster. Tapi enak juga lu kalau mau beli sepatu tinggal bilang bisa. Iya. Tahu sejarahnya. Dulu berarti sampai Jordan itu lu disponsorin brand ini nggak? Iya, jadi Brand awal-awalnya terkenal gitu nggak? gue di sponsorin sama Adidas, sama Apa nih? Nike dulu kayaknya gue. Enggak, sorry, sama Adidas dulu. Sama Adidas. Adidas tuh gue Romy Chandra, Muhammad Rifki sama gue awalnya. Pas akhir-akhir Rifki udah retire, gue Romy Chandra sama Wahyu Jati cacing. Nah udahlah, gue kalau nggak salah 4 tahun gue dikontrak sama Nike, habis itu gue Adidas, habis itu gue dikontrak sama Nike terakhir tuh, gue dikontrak sama Nike. Itu bisa dibilang lu pemain pertama nggak ya pada saat itu dia? Yang dikontrak sama brand. Enggak dong, bukan pertama, kan ada 3 orang. Nggak, maksudnya di zaman itu sebelumnya Oh iya, pernah 3 ada orang nggak? ini. Itu 3 orang pertama tuh. Iya, 3 orang pertama. Yang lain dari brand satu lagi ya. Iya. Oh iya, ada yang lain brand satu lagi. Jadi ada. satu liga. Iya, satu liga dari Panasia. Kalau sepatu, lu tipe yang ini nggak? Kolektor juga nggak pada saat jadi atlet? Dulu belum ada zaman kolektor. Dia mah nggak maksudnya- kolektor, dia dikasih Iya sepatu. makanya lu udah tinggal lu dikasih dong berarti pada saat itu ya? Yes, ini ya waktu Adidas sama Nike beda lah. Waktu Adidas gua ada leluasan untuk ngambil barang di seluruh dunia. Hah? Iya. Dunia. Seluruh dunia lu boleh? Ngambil barang. Ada jatahnya nggak? Gak ada. Nggak ada, jadi lu Iya. anytime lu boleh minta Ya, ke. karena gua dikontrak sama Adidas Internasional di Jerman langsung. Jadi lo pada saat mendengar cerita Budi ini lo berasa di sini, Budi di sini ya. Bukan kelihatan kaki gua. Gimana gua ya nggak kelihatan. Kalau Nike, gua dikontrak sama Nike Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah Delta. Yes. Tapi itu after Adidas ya. Apa? After Adidas. After Adidas. Gue juga bingung juga waktu bermain di sisi ini gua Adidas selesai, Nike ambil gua. Gue juga bingung juga karena itu kan rival ya. Yes. Rival gitu. Tapi mungkin kalau dulu ada Jordan Brand udah sponsorin itu juga. Pasti kan? itu sih. Iya. Iya, Jadi dulu gua sempat pakai Jordan dan sempat pakai itunya Kobe. Adidas Kobe yang pertama. Oh iya, Adidas Kobe Yang pertama. Crazy Eight. Adidas Kobe, Adidasnya Tracy McGrady, itu gue pernah pakai. Ya bapak tahu banget, bapak beli doang kan waktu itu nggak dapat kan? Beli. Gua tahu karena mau beli. Kak, terus sekarang kan sibukan lu ngelatih aja berarti ya. Fokus lu setelah retire lu banyak Ya ngelatih itu terus. passion aja sih, passion aja. Gak mungkin kan gue jadi pengusaha juga ya. Kenapa? Modal dikit, ilmunya gak ada juga. Berarti lu sekarang ngelatih apa aja Kak kalau boleh tahu? Melatih ya gue masih. Di timnas Dextri masih ya? Di timnas X3 insya Allah masih ya, tapi kan semua lagi terkendala dengan situasi COVID ini, jadi banyak event-event yang ke-hold, ketahan. Karena dari FIBA X3 juga masih belum bisa gimana sih caranya istilahnya event-event 3x3 ini di seluruh dunia ini tetap berjalan. Paling masih beberapa negara yang baru bisa, tapi nggak seluruh negara gitu. Dan kalau yang satunya lagi gue dipercaya untuk megang 3x3 Kabupaten Bekasi. Itu pakai paspor kan? Apa? Pakai paspor nggak masuk yang Bekasinya tuh? Bukan paspor. Ada visa, dia harus ngurus visa. Bukan. Apa tuh? Kalau ngomongin Budi Jordan emang nggak ada habisnya ya. Masalahnya, Pakai nanti lanjut ke sektor. lu tuh maksudnya lu terkenal sebagai pemain yang ya humble, terus prestasi lu ya Itu menurut gokil lo lah. humble. Padahal sombong Tapi sih. Padahal- orang-orang yang gak kenal ngeliat gue tuh sengak, sombong. Ya, Ada yang ngeliat lu begitu? Ada, tapi ya itu
pribadi kan. Tapi lo kalau lo kenal gue secara pribadi ya lo akan berbeda menilai gue. Ya, You know I know lah. Kak, terakhir sebelum kita tutup, gimana nih kabarnya basket Indonesia nih saat COVID ini? Terus menurut lo apa yang perlu kita buat? Terus pembinaan-pembinaannya bagaimana kabarnya? Iya, yang harus sih dengan COVID kayak sekarang sih kita harus survive ya, nggak itu dari apa di level nasional, profesional sampai pembinaan ke bawah itu harus kita survive. Cuman masalahnya kan nih setiap level itu kan bukan kebijakan lah, penerapannya kan beda-beda gitu. Kalau misalnya yang nasional mungkin dengan peraturan FIBA, dengan era COVID kayak bisa new normal kayak gini. Yang profesional itu emang ikut peraturan yang atas. Nah, ini nih yang pembinaan ini. Kadang kan setiap klub kan beda-beda ya. Beda keuangan, beda ini, beda itu. Kadang banyak juga parents yang takut melepas anaknya untuk berlatih basket karena takut tertular. Gitu. Itu buat gua hal yang wajar. Cuman hal yang wajar. Cuman gimana caranya kita meyakinkan mereka untuk kita insya Allah kita safe nih. Kita istilahnya menerapkan peraturan yang udah diinginkan pemerintah. Tapi nggak semua klub loh begitu loh, nggak semua akademi juga melakukan. Ada juga akademi yang stop, ada juga klub yang stop, ada juga klub sama akademi yang tetap jalan. Tapi karena emang dananya mencukupi, jadi peraturan pemerintah itu juga diterapkan. Kan istilahnya kan kalau sanitizer ini kan lo butuh duit juga, setiap masuk ya kan, atau lo mau sparring lo harus tes swab atau tes rapid, itu kan lo itu duit juga, itu nggak semuanya lah. Ya kalau gue berharap dari diri gue sendiri sih situasi ini akan berakhir lah. Mungkin nggak berakhir, kita akan berdampingan sama si COVID ini, tapi buat kedepannya apa sih sebenarnya program buat olahraga tetap berjalan, tapi ini berdampingan juga si COVID ini gitu. Kalau menurut kita nggak akan tahu. Kalau gini gimana kalau misalnya mumpung masih COVID ini, latihan juga sedikit, banyak yang masih menahan diri dulu, belum mulai. Kita nih kalau misalnya dari Brick House nih, kita udah siapin infrastruktur baru, lapangan baru, gym baru. Jadi nanti pada saat kita udah vaksin udah jalan dan lain-lain itu udah bisa langsung dipakai lah. Setidaknya kita nambah fasilitas baru lah di Indonesia ini. Karena ini nggak di Jakarta sih sebenarnya, tapi di Tangsel deket. Udah masuk. Di Bintaro makin. Itu lapangannya jauhin apa dideketin? Sama apa tuh? Deketin rumah. Oke. Thank you Kak Budi udah gabung di episode 1. Oke, setelah ini kita akan mungkin bisa lu lagi mungkin jadi narasumber. Kita akan ngomongin hal-hal yang berbeda lagi sudut pandang basket. Gemerlap. Oke, sebelum tutup kita mau kasih kenang-kenangan cindera mata buat Kak Ali Budimansyah, salah satu Indonesia Basketball Legend dari Brick House pastinya. Tunggu dulu, itu ada belahannya nggak? Kok dia punya pindah? Enggak, dulu kalau zaman kita kalau ada belahannya masuk. Nggak ada ya dulu ya. Udah susah juga sih. Susah nggak sih sekarang? Iya. Susah ya, nggak ada belahan. Kayak nggak ada belahan. Dia langsung bolong sampai sini. Ini nggak ada belahan kan? Kalau ada belahannya itu tuh kos lokal. Bukan kayak lo jadinya belahan. Gua maunya belah sini. Oke Kak, kita ada kenangan dari Brick House. Thank you. Gua jelasin dulu buat ini apa namanya tagline-nya. Bahasa Inggris ini. Inggris. It's not just basketball, it's a legacy. Brick House ini karena sebenarnya pertama kali kita Bang Jali bikin lapangan Brick House ini, itu sebenarnya legasi dari Mas Andre Mamuaya. Mas respect, almarhum Mas Andre Mamuaya. Jadi kenapa kita tagline-nya ini adalah karena menurut kita semua yang kita lakukan sekarang ini ngelanjutin legasinya Mas Andre lah. Gitu. Oke. Gue jadi mau nangis. Emang lo
tahu. Tahu gua bos, kan dia tahu gua. Gua nggak sejauh itu kok kita. Kok gua tarik lagi? Pak Pasardo itu paling saya nggak Budi loh dari dulu. Sampai ngeliatin Ali Budi Pasya Cup. Sorry ya kalau emang dia belum dipanggil. Ini mungkin ini gua udah pindah ke Garuda. Di tweet ahang ke sono. Sorry. Jalan beneran. Ini beneran. Oh, tadi itu posisi masih main ya waktu itu ya? Enggak, gua udah asisten. Oh. Gua asisten. Oh, pas pulang nanti. Gitu. Ada pembicaraan itu ada. Enggak, gue sebenarnya kalau nggak salah tahu gue udah siapin kontraknya sih pada saat. Tuh. Yang ngurus administrasi. Itu pasti hammer. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode 2. Thank you guys. See you, bye bye.